Halo, selamat datang semuanya di channel Naufal Entertainment bersama saya lagi Naufal Raka Putra. Webmail Server. Webmail Server merupakan adalah layanan mail server berupa mail yang bisa kita gunakan dalam bentuk web atau website gitu guys ya, situs. Nah, jadi daripada lu bisa ngelihatnya dalam bentuk teks, di sini kita bisa ngelihatnya dalam bentuk website guys, kayak Gmail, itu salah satu webmail server. Dan kayak di Microsoft, apa ya, yang di Microsoft Outpost ya, Outpost ya, Outlook ya, Outlook, Microsoft Outlook. Dan kita pada kali ini di Debian juga ada namanya Roundcube dan Squirrel Mail. Tapi untuk kali ini gua bakalan tunjukin tutorial bagaimana caranya bikin webmail server menggunakan aplikasi Squirrel Mail di Debian 8. Langsung saja, di sini udah gua bikin webmail server di Debian 8. Langsung saja kita mulai. Oke, enter. Di sini kita bakalan login sebagai root ya guys ya. Oke, di sini kita login sebagai root. Lalu passwordnya satu ya guys ya. Oke, di sini kita bakalan yang pertama itu konfigurasi jaringan kita terlebih dahulu dengan cara nano slash etc slash network slash interfaces. Oke, di sini bakalan kita ganti alohat plugnya jadi auto ETH0, ya ininya ETH0 itu adalah adapter satu kita guys ya. Kita ganti jadi statik saja. Lalu di sini kita ganti address 192.168.101 buat IP server, lalu netmasknya adalah 255.255.255.0, yaitu /24 ya guys ya. Lalu Ctrl X, Y, dan enter. Lalu kita restart dengan cara slash tc slash etc slash init d slash networking restart. Lalu kita cek IP addressnya bakalan muncul 192.168.101. Oke, ini udah bagus. Lalu kita coba install aplikasi utama kita, ini main packet kita, ininya apt install postfix. Lalu kita install juga courier pop courier imap. Lalu kita klik Y, kita masukkan DVD satu kita guys ya, DVD 1.
Oke, postfix configuration bla 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 bla. Oke. Kita pilih internet site. Di sini kita gunain debian-novel.net. Di sini kita nggak nyeting DNS ya guys ya. Kalau mau nyeting DNS, silahkan lihat tutorial sebelumnya ya guys ya. Jika mau nyeting mail novel.net, tapi untuk kali ini gua cuman nunjukin gimana caranya bikin SQL-nya aja. Jadi kita pakai defaultnya aja ya guys. Sistem mail name-nya debian novel.net saja. Kita tunggu sampai selesai penginstalnya guys ya. Lalu masukin DVD 2 guys ya. DVD 2. Lalu kita enter. Di sini kurir base. Kita klik aja no. Defaultnya guys ya. Lalu masukin juga DVD 3. Jadi lo butuh DVD 1, 2, 3 guys ya buat DB8. Kalau buat link ya cari aja di Google, banyak kok di Google. Mari kita cek lagi. Oke, perfect. Lalu setelah semuanya selesai, lu bikin kayak kemarin, kayak video sebelumnya, mail dear make /etc scale mail dear buat folder postfixnya guys ya. Ntar, nah udah file access kan. Lalu kita konfigurasi postfixnya guys ya, nano etc postfix main.cf. Lalu di bagian home mailbox kita bikin di bawah home mailbox sama dengan mail dear ya guys ya, mail dear. Ctrl X Y lalu kita enter. Lalu kita reconfigure lagi postfixnya guys ya, kayak yang di tutorial sebelumnya. Reconfigure postfix. Apa yang kita konfigurasi ulang di sini udah benar, oke. Internet set benar, ini benar, ini kosongin. Dan di sini lu bisa tambahin mailnovel.net kalau lu punya mail. Kalau enggak ya ya udah kosongin aja dulu. Lalu bagian ini first synchronous kita tekan non, lalu di sini. Nah, di sini yang penting banget. Di sini kita tambahin local networknya boleh 0.0.0.0/0 dan tambahin juga server kita guys 192.168.100/24. Lalu kita oke kan saja. Use proc mail for local delivery no. Mailnya kita nol aja biar tanpa limit, lalu plus tetap. Di sini kita pakai IPv4 aja ya guys ya. Lalu kita tunggu sampai selesai. Oke, kalau udah selesai kita restart semua servicenya ya guys ya. Jadi yang pertama service yang kita restart adalah postfix dulu. Postfix restart. Restart. Lalu setelah itu kita restart juga courier pop.
courier pop, lalu IMAP juga kita konfigurasi. Dan kalau lu punya DNS, maka bin 9 juga harus lu restart, tapi karena gua nggak punya DNS ya udah kosongin aja. Lalu teman-teman, di sini kita install lagi yang kedua, yaitu apt install Apache 2 dan Squirrel Mail. Buat konfigurasi lengkap gimana caranya nginstal Apache 2 bisa dulu lihat di web server Apache 2. Tapi karena kita juga harus gunain bang apa gunaan Apache 2 bang, kegunaan Apache 2 di sini adalah buat gue ngeweb mail server, nggak gue pisah buat web mail server kita guys ya. Buat webnya itu dikonfigurasi pakai server Apache 2, pakai Nginx juga nggak masalah. Yang penting mail server kita integrasikan ke web. Nah, kebetulan web server kita ini adalah Apache 2 ya, bener banget. Kita klik, lalu kita masukkan DVD 1. Buat konfigurasi sederhana aja nanti ya guys ya, asalkan ini work gitu loh. Kita tunggu sampai Apache-nya dan Squirrel-nya terinstall dengan sempurna ya guys ya. Kita masukin DVD 2. Ini kalau lu bingung itu di enter aja guys ya, first biar dia first unmount gitu. Biar dipaksa unmount lalu dia gantiin DVD 2. Kalau kita ulang lagi ya udah benar-benar Apache 2 Aldinius Squirrel Aldinius. Oke, udah berhasil guys ya. Lalu kita akan menambahkan suatu sintaks di dalam sintaks nano /etc Apache 2 Apache 2.conf. Di sini bakalan kita tambahin di paling bawah, yaitu include aturan dari squirrel/etc squirrel mail apache.conf, biar dia nambahin role dari squirrel mailnya guys ya. Kalau udah kayak gini kita Ctrl X, Y, dan enter. Lalu setelah itu kita bisa pindah directory dulu guys ya, buat konfigurasi Apache 2 nya biar nyambung ke Squirrel Mail dengan cara cd/etc/apache 2 /sites available. Lalu kita ls. Nah, di sana ada 000 default.conf ya guys ya. Itu tuh konfigurasi manual defaultnya si Apache 2. Kita copy 000 default.conf, kita ganti jadi
mail.conf. Lalu kita cd, kita nanoin, lalu di bagian bawah ini, bagian server admin, kalau mau lu ubah, kalau enggak ya enggak. Tapi di bagian dokumen rootnya kita ganti ini jadi USR ya guys ya. USR share Squirrel Mail, biar nanti bisa pindah ke Squirrel Mail kita guys ya. Cuman itu aja. Kita klik enter, dar. Lalu service-nya kita reload Apache 2. Service Apache 2 reload. Oke. Di sini kita bakalan add user dulu guys ya. Add user pengirim dan penerima kayak di video sebelumnya. Passwordnya 1 enter, lalu pengirim 1 lalu kita uji di Chrome kita. Kita bakal editor. Lalu sebelum itu kayaknya kita lihat konfigurasi control panel dulu deh. Apakah control panel kita udah benar-benar dalam sistem mereka gitu ya guys ya, dalam sistem server. Apakah server kita udah terhubung ke klien kita? Ini kliennya kita itu adalah Windows. Kita cek dulu apakah udah connect atau belumnya, karena kita tadi pakai 192.168.101 ya guys ya. Kita bisa ngeceknya di control panel, nanti bisa diganti juga di adapternya. Ini cukup lama. Change adapter setting. Karena laptop saya tidak mendukung. Please subscribe buat laptop baru guys ya. Please subscribe. Apaan sih pak? Mana? Nih, auto configuration ya guys. Berarti harus kita ganti dulu ya guys ya. Kita jadiin dulu ini static biar aman sentosa. Bisa dibuka propertiesnya guys. Nah, akhirnya not responding. Oh my god. Kita buka IPv4 nya dulu guys. Nah, di sini kita following address 192.168. Kita static juga ya guys ya, 2. Subnet masknya sama, gateway-nya 192.168.101 biar direct ya guys ya. Alternet DNS servernya tetap 192.168.101. Kita klik OK. Oh ya, alternate dan prefer nggak boleh ya, sama ya. Oke, kita pakai preferred saja, 1 ya aja guys ya. Oke. Guys, not responding guys. Laptop kentang biasalah. Hicks. Lalu kita cek ini masih no network ya guys ya. Harusnya ini bakal jadi no internet. Tapi ya udahlah. Kita tunggu aja. Kita bisa juga cobain CMD dulu buat pastiin
kita ping dulu bisa. Kita ping apakah ini udah beneran bisa dipakai atau enggak. Ya Allah. Aduh, Windows. Kenapa lama banget? Lalu kita ping 192.168.101 untuk ke server ya guys ya. Hmm, 168-nya gobel guys. TTL. Oke, bagus aja kalau TTL guys. Ini kenapa ada pingnya kayak gitu? Jam day baru kah? Oke. Ternyata udah masuk ya guys ya. Kita bisa juga berarti atasnya di sini. Harusnya bisa guys ya. Kita klik IP server works. Lalu kita juga bisa masukin nih Squirrel Mail. Apakah ini berhasil? Berhasil ya guys ya. Dah, Squirrel Mail kita udah jadi. Dan kita juga bisa login di sini guys, 192.168.101 Squirrel Mail. Oke, kita loginin satu-satu ya guys ya. Bentar. Ini gabung aja deh. Kita di sini login sebagai pengirim. Passwordnya lupa masukin guys. Pengirim 1. Dan ini penerima 1 juga. Ini pengirim, ini penerima. Lalu kita masukin, kita tekan kompos buat ngetes ya guys ya. Tuh penerima. Sisi WC-nya kita skip saja. Subjeknya tes Squirrel Mail. Tes Squirrel Mail berhasil. Kalau sudah kayak gini kita send aja buat ngetes ya guys ya. From penerima Debian the Squirrel Mail. Wow. Bisa guys. The Squirrel Mail. Lah kok penerima kedua-duanya anjay. Hicks. Harusnya sini pengirim ya. Pengirim. Lah tadi ngapain coba? Oh ya, gua baru ingat. Kayaknya gue ini nggak bisa open satu-satu deh. Nah, ayo kita coba satu-satu ya guys ya. Ini kita kompos. Ini adalah pengirim. Berarti kita ulang lagi penerima. Tes kedua. Penerima. Terima dong bang. Terima dong bang. Lalu kita klik send. Ini maksudnya dari pengirim ke penerima harusnya dapat ya guys ya. Kita send out. Berarti udah nggak bisa ya tap 2 kali ya. Harusnya bisa sih. Penerima. Masukin passwordnya. Oke. Pengirim.debianoval.net. Tes kedua penerima. Oke, berhasil guys ya. Mungkin sekian saja tutorial kita pada kali ini. Bagaimana cara membuat Squirrel Mail di Debian 8. Webmail server menggunakan Squirrel Mail di Debian 8. Nah, itu baru benar. Udah jam 12 guys, makanya agak sedikit ngantuk. Cuman ya tak apa-apa. Tutorial kita kali ini berhasil, semuanya works. Dan
benar-benar berhasil. Jadi webmail itu gunanya buat bikin mail server kita itu bisa dilihat dalam bentuk web ya guys ya. Nah, dalam bentuk web. Jadi lu bisa akses pakai Chrome, bisa pakai Firefox, bisa pakai Brave, apapun web browser lu, asalkan server dengan klien udah terhubung, maka lu bisa pakai akses ini di web browser manapun. Oke, sekian aja tutorial kita pada kali ini. Jika lu merasa ini bermanfaat, silahkan like, subscribe channel ini. Please juga butuh laptop baru. Lalu share ke teman-teman lu jika lu merasa ini bermanfaat. Dan next time gua bakalan bikin apa ya? Gua lihat jadwal dulu. Di jadwal gua harusnya tutorial kita setelah ini adalah database dan web server. Berarti kita pakai Lamstack, Linux, Apache, MySQL, dan PHP tambah Perl stack ya guys ya. Jadi kita bakalan bikin web sederhana dengan penyimpanan database dan CRUD table. CRUD itu adalah create, read, update, dan delete. Oke, mungkin itu tutorial yang cukup panjang kayaknya guys ya, karena ya tapi bakalan gua nggak bakalan liatin codingan gua deh kayaknya. Cuman tak apa-apa, bakalan gue jelasin fungsinya aja dikit. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah nonton. Gua Noval Raka Putra dari Novel Testament pamit undur diri. Sampai jumpa.